Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok mesin konversi energi 2 dan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait pemanfaatan energi surya atau kinerja dari PLTS. Selanjutnya, Kang. Berikut nama-nama dari kelompoknya. Yang pertama itu ada Rafli, Amel, Gavin, Habibi, Anas, Febri, Bagus, Hilal, Maul, dan saya sendiri, Sanova Firdaus. Lanjut, Kang. Nah, berikut apa yang menjadi latar belakangnya, yaitu kebutuhan listrik yang meningkat, energi fosil terbatas dan mencemari lingkungan, lalu energi surya sebagai energi terbarukan, lalu PLTS pemanfaatan teknologi fotovoltaik, lalu yang terakhir ada contoh pengembangan PLTS Cirata. Adapun rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang tersebut terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana prinsip kerja PLTS, komponen utama PLTS, parameter kinerja PLTS, faktor yang mempengaruhi kinerja, serta bagaimana analisis efisiensi pada sistem PLTS. Selanjutnya, ada tujuan untuk memahami prinsip kerja PLTS, mengetahui komponen utama PLTS, menganalisis parameter kinerja, mengetahui faktor yang mempengaruhi efisiensi, dan yang terakhir mengevaluasi kinerja PLTS. Adapun pengertian energi surya, di sini energi surya merupakan energi yang berasal dari radiasi matahari dan termasuk energi terbarukan yang ramah lingkungan, dan energi ini dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan teknologi fotovoltaik atau PV. Indonesia memiliki potensi energi surya yang cukup tinggi dengan rata-rata intensitas radiasi sekitar 4-5 kWh per meter persegi per hari. Selanjutnya ada komponen utama PLTS, yaitu ada panel surya, inverter, baterai, dan charger controller. Panel surya yang berfungsi untuk mengubah cahaya jadi listrik, inverter yaitu DC ke AC, baterai yang berfungsi untuk menyimpan energi, serta charger controller yaitu mengatur pengisian. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian di slide berikutnya terdapat proses konversi energi PLTS. Terdapat diagram yang menunjukkan proses konversi energi pada PLTS. Matahari diterima oleh panel surya dan diubah menjadi listrik. Kemudian listrik diatur oleh charge controller dan disimpan pada baterai. Setelah itu, inverter mengubah listrik DC menjadi AC, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan listrik sehari-hari. Slide berikutnya terdapat jenis sistem PLTS. Secara umum, terdapat 3 jenis sistem PLTS, yaitu on-grid, off-grid, dan hybrid. Sistem on-grid terhubung dengan jaringan PLN. Sistem off-grid bekerja secara mandiri menggunakan baterai, sedangkan sistem hybrid merupakan gabungan dari keduanya. Berikut slide berikutnya itu pengertian dan fungsi PLTS. PLTS merupakan sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan energi matahari sebagai sumber utama energi listrik. Selain menghasilkan energi ramah lingkungan, PLTS pun membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mendukung penggunaan energi bersih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya parameter kinerja PLTS. Kinerja PLTS dianalisis menggunakan beberapa parameter utama seperti performance ratio atau PR, energi listrik yang dihasilkan yaitu solar, ingredients, dan efisiensi panel surya. Parameter-parameter ini digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas sistem dalam mengubah energi matahari menjadi energi listrik.
Selanjutnya, perhitungan efisiensi PLTS. Pada slide ini dijelaskan mengenai perhitungan performance ratio atau PR. Performance ratio merupakan perbandingan antara energi aktual yang dihasilkan dengan energi teoritis pada kondisi ideal. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai PR sebesar 7,6%. Sedangkan hasil simulasi menggunakan software PV Sheet sebesar 87,01%. Nilai tersebut masih berada dalam standar internasional yaitu 70 hingga 90%, sehingga sistem PLTS dapat dikatakan bekerja dengan baik dan efisien. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja PLTS seperti intensitas matahari, suhu panel, sudut kemiringan, efisiensi komponen, serta yang terakhir kerugian sistem. Studi kasus PLTS Cirata merupakan salah satu PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara berdasarkan hasil penelitian. Sistem ini menghasilkan energi tahunan kurang lebih 6.267,2 kW per tahun dengan nilai performance ratio yang masih berada dalam kategori baik dan efisien. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat upaya peningkatan kinerja PLTS. Upaya tersebut terdapat poin-poin. Yang pertama, pembersihan panel. Yang kedua, optimasi sudut panel. Yang ketiga, mengurangi costs. Yang keempat, monitoring sistem. Yang terakhir, yaitu teknologi panel efisiensi tinggi. Yang terakhir, terdapat kesimpulan. Dari kesimpulan materi yang kami bawa berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa PLTS merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan memiliki potensi besar di Indonesia. Kinerja PLTS dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iradiasi matahari, suhu, dan efisiensi komponen dengan optimasi sistem yang baik. Dan PLTS pun mampu menghasilkan energi listrik secara efisiensi dan berkelanjutan. Mungkin segitu saja dari kelompok kami untuk memaparkan materi yang kita bawa pada presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.